para selebriti di Indonesia mengangkat bicara semua, banyak kekecewaan sampai dengan penggemar juga ikut emosi dengan kejadian Lesti Bilar. Seakan-akan ini seluruh Indonesia kena prank katanya. Bang Aca penggemar Lesti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Anca. Tunggu dulu Bang, ini kita udah ganti channel ini. Oh iya ya, kita udah ganti nama channel Bukan ya. Anca Makawali Jadi, lagi. Nama akun kita apa lagi Bang Fadil? Legalektika. Legalektika. Jadi kita sekarang ini sudah punya nama konten baru. nama konten baru ya. Itu Legalektika. Legalektika. Jadi untuk nama akun channel kita itu Legalektika. Jadi membahas seputar kajian-kajian hukum, Ini mungkin ulas kasus. Ini mungkin masih pendahuluan ya. Pendahuluan. Hari pertama kita. Hari pertama. Nanti selanjutnya kita akan punya banyak program ke depan, banyak project ke depan yang akan kita buat bersama gini. Jadi nanti ini kita buat hari ini kita mau diskusi masalah apa ini Bang Fadil? Ini mungkin kita mau bahas isu Lesti sama Bilar. Bilar ya. Oh, ini sebagai pengantar KDRT. KDRT. Dan mungkin kan kita mungkin bakal banyak project ya. Nanti Project, kita punya insya studio sendiri insya Allah. Betul. Amin. Punya kamera sendiri. Mungkin teman-teman bisa doakan Doakan ya. Dengan selalu mendukung channel ini ya, Oke, agar sip. makin berkembang. Jangan lupa like dan subscribe. Baik. Jadi kali ini kita mau bersama saya berdua Bang Fadil mau diskusi masalah kasus yang kemarin viral Lesti dan Bilar terkait KDRT ya, kekerasan dalam Iya. rumah tangga. Itu kemarin mereka udah damai itu. Udah damai ya. Jadi kemarin kan memang dilapor tentang undang-undang KDRT pasal 44 ya, ayat 1 ya, kekerasan fisik ya. Iya. Ancamannya ada di pasal 5, kriterianya ada di pasal 5 ya. Namanya di pasal 5 ayat huruf A. Ya. Ancaman pidananya pasal 44 ayat 1. Iya. Jadi namun kita lihat kan setelah Bilar ditetapkan ya berdasarkan gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka. Namun entah kenapa ya, mungkin dari pertimbangan Lesti anak kedepannya dan lain sebagainya, akhirnya dia mencabut laporannya. Iya. Nah, bagaimana Bang Fadil melihatnya dari sisi hukum dari kasus ini? Apakah memang sudah sesuai dengan secara hukum? Nah, ini kalau untuk kita berbicara secara hukum untuk kasus ini kan pasal 44 ayat 1 itu ancaman pidananya itu ternyata bukan delik aduan. Bukan delik aduan. Bukan, itu delik biasa. Jadi kalau dia delik biasa, misalnya dari korban mencabut laporan, itu tidak menghentikan proses perkaranya. Itu tidak menghentikan proses perkara. Tetap lanjut. Mungkin teman-teman boleh nih, ada satu tulisan dari dosen kita, Pak Soekardi, ini bisa teman-teman baca ya. Ini Bisa dilihat ya. bisa dilihat. Nanti teman-teman boleh browsing tulisan Pak Soekardi tentang KDRT di Bilar itu. Nah ini kan sebenarnya nggak bisa bukan delik aduan ya. Bukan delik Berarti aduan. dicabutnya laporan oleh Lesti itu tidak menutup perkaranya. Seharusnya tetap dilanjut. Tetap lanjut. Makanya infonya kan penahanannya itu ditangguhkan. Nah, ditangguhkan itu dalam artian berarti masih akan berlanjut. Prosesnya masih akan berlanjut. Hanya penahanannya. Awalnya kan mau ditahan nih. Tapi karena terjadi proses damai, mungkin ada dilakukan negosiasi. Di situ. Nah, untuk dilakukan proses restorasi. Bukan. Penahanannya ditangguhkan. Nah, itu. Jadi penangguhan penahanan sekarang statusnya. Tapi perkaranya tetap lanjut. Perkara tetap lanjut, tapi dalam masa penangguhan itu ada tidak dia kewajiban yang harus dipenuhi? Iya, dia wajib lapor. Dia wajib lapor ya selama masa penangguhan ya. Jadi kalau penangguhan penahanan itu ya. Si tersangka itu wajib lapor. Nanti ada jadwal dia harus wajib lapor. Ada jadwal dia harus wajib lapor. Ya, kalau kita berbicara penahanan kan ada di KUHP ya. Itu teman-teman nanti. Nah kemarin kan kita lihat penyelesaiannya kan melalui proses damai ya, yang diatur di dalam Perpol di tingkat kepolisian ya, Undang-Undang Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan restorasi justice. Nah kalau Bang Fadil melihatnya itu memang sudah sesuai tidak dalam kriteria restorasi justice terkait dengan kasus KDRT ini? Nah ini kan ada pertanyaan nih. Bisakah dia di RJ gitu ya? Ya, bisakah dia di RJ? Ya kalau kita baca di Perpolnya sih bisa-bisa saja. Bisa saja ya. Kalau di Perpol 8 2021 itu kasusnya Rizky dan Lesti itu bisa untuk di RJ. Di RJ. Bisa. Jadi RJ itu kan salah satu syaratnya kan ada perdamaian dari para pihak. Kemudian tindak pidananya itu bukan tindak pidana yang
yang berat, maksudnya bukan tindak pidana yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya, tindak pidana artinya tindak pidana itu memungkinkan untuk dilakukan proses damai. Kemudian dari si pelaku juga bersedia untuk memulihkan kondisi korban. Kondisi korban. Kalau kita lihat di syarat-syaratnya di pasal 5 Perpol itu kan. Iya, pasal 8 ya. Iya kan? Jadi Undang-Undang Nomor 8. Itu terjadi perdamaian. Iya. Kemudian tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Iya, nah, ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat ini ada. Ya, ini juga ya kan? Karena ini kan menimbulkan keresahan ya, bahkan para selebriti di Indonesia mengangkat bicara semua, banyak kekecewaan sampai dengan penggemar juga ikut emosi dengan kejadian Lesti Bilar. Seakan-akan ini seluruh Indonesia kena prank katanya. Bang Aca penggemar Lesti ya? Kalau lagu-lagunya saya penggemarnya. Iya, kan? Jadi kecewa nih, sebagai fans kecewa. Sebenarnya saya kecewa ya. Artinya harusnya ada prinsip ya sebagai seorang wanita ya. Betul. Cuma banyak ya dari artis-artis angkat suara kenapa Lesti menyayangkan kok bisa memaafkan dengan tindakannya, dan bahkan sudah katanya dibanting, dicek, dan tapi juga memaafkan mungkin alasan pertimbangan Lesti ya. Iya. Nah bagaimana kalau Bang Fadil melihat dari keresahan masyarakat ini? Nah itulah masalahnya. Ini kan fans mereka ini kan banyak sekali, besar, dan mereka itu merasa kecewa gitu. Jadi ada keresahan dari para fans. Nah, sebenarnya. sedangkan di dalam restoratif kan di situ ada kategorisasi tidak menimbulkan keresahan. Tidak menimbulkan keresahan. Ini mungkin perlu ditafsirkan juga dari para penyidik. Betul. Mungkin keresahan yang dimaksud itu seperti apa? Bagaimana ya? Apakah keresahan-keresahan yang netizen sekarang ini, keresahan digital gitu. Keresahan digital dari netizen ini. Keresahan netizen gitu ya. Nah, itu apakah bisa dimasuk kategori itu atau enggak? Nah, betul, itu perlu lagi didalami ya. Tapi apakah ini bisa untuk RJ? Bisa. Artinya kalau RJ-nya berhasil, penyidik ya misalnya itu menerima, maka nanti ada proses penghentian penyidikan. Jadi penyidikannya akan dihentikan. Prosesnya dihentikan. Nah, jadi nanti tidak kasusnya akan ditutup. Close case. Dan lalu kemudian begini, kalau kita melihat ke depannya misalnya, ketika kasus ini tidak selesai kata damai pada saat di tingkat kepolisian ya, itu dia memberikan batasan. Minimal ancaman pidana itu tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau kita lihat kan ancaman pidana dari kasusnya Rizky ini kan 5 tahun ya, ancaman 5 tahun. Artinya potensi itu bisa ada, bisa dilakukan. Itu kalau kasusnya sampai ke tahap kejaksaan. Nah, artinya kejaksaan pun bisa melakukan penghentian penuntutan. Jadi setiap tahapan alat negara dalam hal ini penegak hukum ini punya ada ya. prosesnya. Ada restoratif semua ya, baik di kepolisian. Walaupun memang kebijakannya itu sektoral ya. Di kepolisian ada Perpol, di kejaksaan ada Perja. Di pengadilan ada juga dari surat dia pedoman RJ yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ya, sebagai acuan ketika terjadi persoalan hukum ya. Jadi kalau misalnya nanti kasusnya naik ke kejaksaan, dari kejaksaan pun satu hal ya, di kejaksaan itu kalau ada kasus yang memungkinkan untuk di RJ, mereka akan mengajukan penawaran. Jadi dalam Perja itu mereka para JPU mengajukan penawaran. Nanti kalau para pihak itu menerima penawaran, dilakukan proses mediasi. Atau kalau memang sudah ada proses mediasinya, biasanya itu sudah bisa dilampirkan hasil mediasinya dan juga bukti bahwa sudah ada pemulihan yang dilakukan dari pelaku. Karena kan ada asas restitutio integrum. Jadi segala kerusakan itu harus dikembalikan kepada keadaan semula. Berarti yang dicapai dalam restorasi itu keseimbangan. Jadi balance gitu. Kalau memang kasus itu bisa untuk dimediasi, bisa untuk selesai dengan RJ, ya why not gitu. Terlepas dari gimana sih fans itu merasa kecewa gitu ya. Jadi kalau kita mau pikir sebenarnya RJ ini juga memberikan apa? Tapi gini, kenapa dia bukan delik aduan ya? Kenapa dia bukan delik aduan? Kenapa dia delik biasa? Karena KDRT itu dianggap sebagai kejahatan yang sangat meresahkan sebenarnya. Dalam lingkup rumah tangga ya. Artinya gini, kalau ada pelaku kejahatan rumah tangga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, itu kan kita sebagai masyarakat merasa tersakiti juga sebenarnya. Misalnya kayak kasus Lesti ketika dia menjadi korban kan semua masyarakat itu merasa terluka. Apalagi dia kan public figure. Public figure, masa kan terluka. Jadi perasaan terluka itu takutnya gini, kalau misalnya ini kan dalam sisi psikologi ada istilah Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu adalah korban yang
memaafkan pelaku dengan alasan banyak macam alasan ya, pertimbangan. Dianggap bahwa memang pelaku boleh melakukan itu misalnya. Ya, boleh saja. Tapi ini ketakutannya adalah jangan sampai orang-orang di luar sana. Ya, bagaimana dengan di masyarakat yang punya potensi juga untuk melakukan kekerasan, atau laki-laki yang atau dalam lingkup rumah tangga ya, anggota keluarga yang sering melakukan kekerasan, itu justru mencontoh dengan kasus ini. Betul. Nanti dia mencontoh, ya udahlah kan kasus Rizky sama Lesti aja bisa selesai. Berarti saya pun nggak ini juga kan. Iya. Artinya bisa saja nanti kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan orang-orang lain itu bisa saja berkembang. Ya, gitu. Takutnya kayak gitu. Artinya dari kasus ini bisa saja menjadi hal yang negatif nantinya di masyarakat. Oh, ternyata dengan begini bisa selesai. Bisa nanti malah para pelaku itu bisa mencontoh aja gitu. Iya, betul. Seharusnya kalau bisa dikatakan harusnya ada hukuman lah begitu ya. Iya, itu memang kenapa banyak masyarakat yang menganggap kecewa dengan sikap Lesti yang kemudian memaafkan. Gitu kan. Ya, memang mungkin ya karena seorang Lesti ini sosok yang luar biasa pemaaf gitu ya. Luar biasa, sosok yang berhati malaikat gitu. Ya, bisa melihat ya bahwa kesalahan seseorang itu bisa dimaafkan juga. Mungkin seperti itu saja. Boleh sip. Ya. Ada pesan tidak terakhir? Pesan saya dengan ini kasus. Oh, terkait kasus ini. Iya. Kalau saya sih udahlah, nggak ada pesan. Nggak ada ya? Karena kayaknya sudah tersampaikan dari tadi. Tidak mampu berkata apa-apa lagi. Oke, baik ya. Ya, jadi semoga apa yang kita bincangkan diskusikan pada video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang menonton, dan selalu dukung channel ini agar semakin berkembang, dan kita pun semakin semangat untuk membuat konten yang bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Oke? Siap. Mungkin sampai jumpa. Kita belum ada penutup. Nanti aja lah ya. Okay. Kita pikirkan dulu. Betul. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan silakan komen di kolom komentar jika ada kritik, saran, masukan terkait dengan diskusi pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.